makan sebulan itu manfaat kesehatannya sangat tinggi menurut kedokteran barat 10 tahun terakhir ya, 15 tahun terakhir kira-kira ya. Jadi Anda tidak makan itu sel-sel Anda menguat, Anda menjadi lebih tangguh gitu ya. Nek kon badok terus mangan tok bentino iku tambah lemah awakmu. Dan Ramadan itu membuat umat Islam menjadi lebih sehat daripada umat yang lain kan gitu kan. Jadi nafsu itu kan bisa kemana macam-macam, bisa soal makan, bisa soal belanja online, bisa soal marah-marah, soal tadi ya macam-macam juga. Jadi itu kan semua berhubungan. Jadi ternyata kefitrian dalam arti fitrah maupun kefitrian dalam arti fitrun dan fitrotun itu terkait satu sama lain sedemikian rupa, dan itu tidak aneh bagi orang Ma'iyah, itu semua tersambung satu sama lain gitu ya. Oke, yang Anda tanyakan jadinya apa? Nah tadi kan Mbah jelasin tentang kesehatan kedokteran ya, tapi saya pengennya penjelasan mengenai sejarah aslinya tapi bukan dari kesehatan gitu. Kok bisa tiba-tiba nahan hawa nafsu ke makan dan minum? Apakah hawa nafsu cuma makan dan minum gitu? Ya enggak. Iya. Ya. Tapi mungkin dia pintunya. Dengan Anda berpuasa, apalagi dengan niat spiritual dan mental yang bagus, Anda memulainya dengan tidak makan, tidak minum, kemudian Anda tidak ngerasani, tidak ghibah, tidak belanja-belanja yang enggak kan gitu kan. Jadi kan perlu ada angka 1, angka 2, angka 3, tidak langsung brek 10 kan gitu kan. Jadi itu metodenya Allah, yang nyuruh puasa itu Allah. Jadi puasa itu satu metode yang diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan, supaya manusia itu membiasakan diri untuk menahan nafsu, pertama dengan nafsu makan, karena hakikat utama manusia itu adalah makan. Kan tidak mungkin bayi tidak disusui kan mati dia kan gitu. Jadi pertama memang makan. Mosok bayi wis nafsu sing gak, mosok bayi belanja online, mosok bayi gibah ya gak gitu ya. Bayi yang nomor 1 makan, jadi makan itu menjadi metode yang dipilih Tuhan untuk memulai tirakat atau memulai berlatih untuk menahan diri, itu mulai dari makan. Makanya Idul Fitri itu adalah kembali makan. Menambahkan sedikit mungkin Mbah. Ya. Jadi selama berpuasa kita mungkin itu adalah pelatihan. Bagaimana kita menjaga emosi di saat kita lapar. Kalau kita menjaga emosi di saat perut kita kenyang, mungkin emosi kita bisa kendalikan. Tapi bagaimana cara menahan emosi ketika perut kita lapar, menahan hawa nafsu itu. Jadi menurut saya itu sebuah pelatihan, metode pelatihan. Ya, jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa temukan di dalam pengalaman berpuasa. Seperti yang disebut salah satu contohnya bahwa saat kenyang ketika mungkin lapar itu ada tantangan sedemikian rupa sehingga kewajiban puasa itu membuat kita punya komitmen dan landasan untuk berperang melawan yang harus kita perangi itu gitu ya maksudnya ya. Oke. Tapi Pak, saya boleh menambahkan sedikit mungkin Pak ya? Ya. Saya gitu pernah dengar cerita dari yang ceramah gitu, bahwasannya sejarah kenapa puasa kok nahan makan dan minum. Jadi kata Rasul itu roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari peperangan yang kecil ke peperangan yang besar. Lalu kata sahabat, kok bisa perang Badar ini segede ini dibilang perang kecil? Lalu kata Nabi, iya ada katanya, ya ini perang melawan hawa nafsu. Ya, sejarah selanjutnya saya dengar itu bahwasannya diciptakan akal dan hawa nafsu itu barengan. Tetapi akal itu langsung mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tetapi nafsu ini sombong katanya. Man anta, saya, kamu, nggak ada hubungan saya dengan kamu, kata nafsu. Lalu nafsu itu katanya dipenjara di neraka jahanam paling panas, 1000 tahun diangkat nggak nyerah. Terus ditanya lagi man anta, sama lagi sombong lagi, terus ditaruh di neraka yang dingin. Lalu diangkat di penjara lagi. Nah ditaruh yang terakhir itu penjara yang lapar. Nah baru sebentar nafsu nyerah katanya. Saya kuat di panas, saya kuat di dingin neraka, tapi nggak kuat saat lapar. Makanya saya ngambil pelajaran dari situ kenapa orang-orang soleh dulu sering puasa sunnah. Senin, Kamis, Muti, segala macam, bahkan puasa diwajibkan. Salah satu benar buat pelatihan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharing. Oke, tepuk tangan. Jadi yang terakhir bukan pertanyaan, dia menambahi, melegitimasi, memberi garis tebal di bawah gitu ya.
memberi stabilo gitu ya. Jadi makanya apa namanya, Rasulullah mengatakan kita keluar dari jihad kecil menuju jihad besar. Nah, tadi Mbak sudah mengatakan jihad besar itu misalnya mengelola hawa nafsu, mengelola konsumerisme, konsumtivisme, apalagi yang lainnya ya, ngerasani orang, menikmati keburukan orang, menikmati kekonyolan orang gitu ya. Kan sekarang medsos isinya kan menikmati kebodohan orang, menikmati kesalahan orang kan gitu kan. Dan itu berarti yang paling harus berpuasa adalah para pelaku medsos gitu ya. Seharusnya gitu ya. Tapi nggak mungkin Anda ngomong gitu di medsos karena Anda akan dikutuk habis-habisan kan gitu kan. Karena jadi Anda tadi bayangkan nafsu sama akal gitu ya. Menurut Anda nafsu dan akal itu makhluk apa dimensi atau aura atau frekuensi? Ya. Sepertinya sih makhluk, Pak. Kalau makhluk berarti ada jasadnya gitu. Mungkin sekiranya kita mungkin jasad, tapi makhluk itu kayaknya nggak harus jasad deh pakainya, Mas. Jadi gini Mas, sebentar ya, makanya saya tanya itu karena gini, karena sekarang menurut Anda malaikat itu ada belegere, belegere itu jasadnya, ada sosoknya apa tidak? Malaikat. Dia kan makhluk juga, ada sosoknya apa tidak? Gini, kalau Anda kan sudah ngerti internet ya, ada hardware, ada software. Yang menjalankan semua peralatan hardware itu siapa? Software. Jadi sekarang malaikat itu kira-kira hardware apa software? Kalau manusia adalah hardware dan software. Kalau malaikat itu kira-kira ada hardware-nya enggak? Menurut Anda? Saya nggak paham itu, Pak. Loh. Jadi sekarang kalau setan itu apa? Itu makhluk apa? Sekarang kan Anda ngerti internet toh. Setan itu apa? Kayak orang, ada kepalanya, ada badannya, ataukah dia itu frekuensi? Ngerti frekuensi? Apa? Energi dan frekuensi. Ngerti ya? Gelombang, ngerti ya? Gelombang itu makhluk, tapi kan dia tidak wujud secara fisik gitu ya. Termasuk nafsu tadi, jangan bayangkan bahwa nafsu itu koyo ono uang terus dilebokno neraka kayak gitu. Nafsu itu satu gelombang, satu keberadaan makhluk yang tidak seperti jasad manusia. Jadi malaikat itu menurut saya juga bukan makhluk seperti manusia. Makhluk sebentar ya. Malaikat itu adalah gelombang, frekuensi dan energi. Makanya iblis adalah jin yang menjadi malaikat. Karena malaikat itu bukan sosok, malaikat itu adalah satu frekuensi. Ngerti frekuensi, ada AM, FM, radio itu ya. Jadi ada satu gelombang, ada satu dimensi, ada satu apa ya, resonansi dan seterusnya gitu ya. Jadi gelombang pokoknya. Malaikat itu jin mendaftar diri jadi malaikat, menjadi pimpinan malaikat namanya Kazinul Jannah. Kemudian dikutuk Allah karena dia tidak mau sujud kepada Adam gitu ya. Nah jadi bahwa minal jinni. Terus di surat An-Nas Anda ada coba An-Nas coba apa enggak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudur, yang ganggu hatimu, pikiranmu, yang mempengaruhi kamu, yang menghasut kamu, yang provokasi kamu, yang membuli kamu, itu buzzer gitu ya. Nah buzzernya itu bukan setan. Buzzernya itu minal jinnati. Di buzzernya itu dari manusia dan jin, dari jin dan manusia, ngerti ya? Jadi setan itu bukan makhluk, setan itu frekuensi yang disebarkan oleh jin atau manusia. Jadi kamu juga bisa menyebarkan frekuensi setan gitu ya. Kamu juga bisa menyebarkan frekuensi malaikat. Jadi manusia yang malaikat banyak gitu ya. Nah tinggal kita mengenalinya bagaimana kan gitu. Cuman selama ini tidak pernah diajarin siapa-siapa. Jadi kan Allah sudah merumuskan minal jinnati wan nas. Jadi semua godaan, semua yuwaswisu itu artinya yang menggoda, yang memprovokasi atau yang apa ya, yang menghasut. Pokoknya yang yuwaswis apa? Getaran-getaran yang apa ya?
getaran-getaran yang mendorong hatimu untuk berbuat A atau B, baik atau buruk dan seterusnya, itu minal jinnati wan nas. Allah tidak menyebut minas syaiton wal jin atau minas syaiton wal iblis, ora. Jadi setan itu berasal dari manusia. Jadi kamu sekarang tinggal pilih mau jadi penyebar setan apa penyebar malaikat yang itu. Dan kamu bisa menjadi penyebar malaikat, dan Ma'iyah ini adalah sebaran malaikat, bukan sebaran setan. Makanya di sini kita damai, kita luas pikirannya, kita saling memahami satu sama lain dan tidak mudah marah, tidak mudah membuli orang kan gitu ya. Ya itu karena kita ini manusia bareng sama jin yang bisa mengeluarkan energi dan frekuensi setan atau malaikat. Kedua-duanya bisa kita. Jadi banyak manusia yang mengekspresikan malaikat. Jangan khawatir. Termasuk mungkin Anda. Anda ngomong tadi itu adalah ekspresi atau frekuensi malaikat, betul enggak? Yang Anda omongkan itu frekuensi malaikat, energi malaikat. Dan saya mohon kepada Allah agar meridhoi jamaah Ma'iyah semua adalah penyebar frekuensi malaikat di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Contoh ya Mas ya. Jadi bukan makhluk, sosok, bukan wujud. Yang wujud itu cuman manusia, jin, ya. Meskipun regulasinya beda. Kalau manusia itu ada ukurannya yang jelas Mas. Nek ndasmu sakmono, awakmu mesti sakmono Mas. Gak mungkin ndasmu gede, awakmu cuwilik, ini gak mungkin. Kalau jin begitu Mas. Jadi ada jin yang kepalanya gede banget, tangannya panjang banget, atau tangannya kecil banget, atau badannya kecil banget. Kalau jin belum beraturan. Makanya manusia disebut ahsani takwim, karena manusia sudah regulatif, sudah tertentu arsitekturnya itu. Badannya mesti begini. Nek kepalamu segitu, badanmu cocoknya segitu gitu. Nek enggak kan enggak proporsional. Nah, Allah itu menciptakan manusia secara sangat proporsional, disebut ahsani takwim gitu ya. Oke. Gitu ya, Mi ya. Suhun, Bah. Sip ya.